Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri Prasetya. Saya akan mempresentasikan makalah yaitu makalah konsep konsep ibadah Ghairu Mahdoh. dan ini ada covernya dan kata pengantar, daftar daftar isi isi dan dan pendahuluan. pendahuluan Yang saya akan yang terangkan saya akan terangkan yaitu pertama bab 1 pendahuluan, latar belakang. Ibadah merupakan satu pola hubungan yang menghubungkan diri seorang hamba dengan Tuhannya dengan beribadah dekat dengan Allah. Hal ini bermakna bahwa Allah dengan segala keagungan dan kebesarannya akan terhubung dengan manusia, memahami akan makna ibadah tersebut. Seorang muslim dapat terhubung dengan kasih sayang Allah, karunia dan perlindungan Allah, pertolongan dan pemeliharanya yang luas. Misalnya yang telah menyatakan dirinya sebagai muslim dituntut untuk senantiasa melaksanakan ibadah sebagai pertanda keikhlasan mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya ketaatan beribadah, berarti pengakuannya sebagai seorang muslim diragukan dan dipertanyakan. Apabila terjadi kesenjangan antara pengakuan dan amal ibadah, berarti ia belum memahami sepenuhnya konsep syariat tentang kewajiban pengabdian kepada Allah. Rumusan apa pengertian ibadah? 2. Apa pengertian ibadah Ghairu Mahdoh? 3. Bagaimana prinsip-prinsip ibadah Ghairu Mahdoh? 1. Tujuan penelitian. 1. Mengetahui pengertian ibadah. 2. Mengetahui pengertian ibadah Ghairu Mahdoh. 3. Mengetahui bagaimana prinsip-prinsip ibadah Ghairu Mahdoh. Dan bab 2 pembahasan. Pengertian ibadah Ghairu ibadah berasal dari kata Arab jamak yang berarti pengabdian, ketundukan, dan kepatuhan. Dalam kitab kuliah ibadah membagi arti di ibadah dalam dua arti menurut bahasa dan arti menurut istilah. Ibadah atau ibadah dari segi bahasa berarti taat, menurut, mengikuti, dan sebagainya. Penggunaan kata ibadah dalam arti taat dan sebagainya tersebut dalam Al-Quran yang berbunyi alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Quran Surat Yasin ayat 60. Dalam tafsiran Al-Misbah dijelaskan bahwa ayat di atas menggunakan bentuk tunggal untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni pada kata hadani biduni. Hal itu mengisyaratkan bahwa penyembahan tidak diperkenankan kecuali kepadanya semata-mata, tidak kepada siapapun selainnya. Dengan demikian makna taat kepada Allah jelas setiap manusia diperintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian ibadah Ghairu Mahdoh. Ibadah Ghairu Mahdoh atau ibadah umum muamalah yaitu ibadah yang di samping sebagai hubungan hamba dengan Allah juga merupakan hubungan atau interaksi antar sesama manusia. Atau dengan kata lain, definisi dari ibadah Ghairu Mahdoh atau umum ialah segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Misalnya ibadah Ghairu Mahdoh ialah sedekah, tolong-menolong, dakwah, belajar, zikir, bekerja, dan lain sebagainya. Satu sedekah. Sedekah atau sodako adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekadar zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Yang digambarkan sungka bi wajhi akhi laka sodakoh, artinya memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah.
Keutamaan sedekah. Sedekah dapat menghapus dosa. Orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Sedekah memberi keberkahan pada harta. Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Tolong menolong. Tolong menolong dalam bahasa Arabnya adalah ta'awun. Sedangkan menurut istilah, pengertian ta'awun adalah sifat tolong menolong di antara sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa. Dalam ajaran Islam, tolong menolong merupakan kewajiban setiap muslim. Sudah semestinya konsep tolong menolong ini dikemas sesuai dengan syariat Islam. Dalam artian tolong menolong dikemas sesuai dengan tolong menolong hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan takwa, dan tidak diperbolehkan tolong menolong dalam berdosa atau permusuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan perintah tolong menolong dalam firman-Nya. Wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwani wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat sisanya. Al-Maidah ayat 2. 3. Dakwah atau ajakan adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang kepada Allah. Tujuan utama dakwah ialah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian menimbulkan perubahan yang sebelumnya tidak bisa menjadi lebih bisa. Karena pentingnya ilmu dan banyaknya manfaat yang terkandung di dalamnya, para ulama menyimpulkan bahwa menuntut ilmu adalah wajib sesuai dengan jenis ilmu yang dituntut. Inilah hukum dasar menuntut ilmu berdasarkan sabda Rasulullah. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Dalam ayat lain Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, wa idza qila anshuru fa'ansuru yarfa'allahu alladziina amanu minkum alladziina utul daraj wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah, niscaya Allah akan menunjukkan orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat, dan Allah akan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 12. 5. Zikir atau zikir adalah sebuah aktivitas di ibadah dalam umat muslim untuk mengingat Allah, di antaranya dengan menyebut dan memuji nama Allah. Dan zikir adalah satu kewajiban yang tercantum dalam Al-Quran. Zikir pertama adalah la ilaha illallah. Dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Seseorang yang melakukan zikir atau zakir, seseorang yang melakukan zikir disebut zakir. Secara bahasa zikir memiliki arti menyebut, mengingat, atau berdoa. Kata zikir juga berarti memori, pengajian. Dalam bahasa agama Islam, zikir sering didefinisikan dengan menyebut atau mengingat Allah dengan lisan melalui kalimat-kalimat thayyibah. Bekerja adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan seseorang untuk bisa mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh orang tersebut. Tujuan tersebut seperti imbalan berupa uang atau barang. Bekerja sebagai suatu kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa quli sallallahu wa rasulahu wal mu'minun
wasataroddauna ila alimil ghaibi wasyahadata fayunabbiukum bima kuntum ta'malu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bekerja kepada setiap hamba-hambanya. Quran surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib atau yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan. Islam mencintai orang muslim yang giat bekerja mandiri, apalagi rajin memberi. Sebaliknya, Islam membenci manusia yang pemalas, suka berpangku tangan dan menjadi beban. Tagu indallah birroski, maka carilah rezeki di sisi Allah. Agar bekerja bernilai ibadah. A. Pekerjaannya dinilai harus halal dan baik. B. Bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab. C. Ikhlas dalam bekerja, yaitu berniatan aktivitas bekerjanya tersebut untuk mencari ridho Allah dan beribadah kepadanya. D. Tidak melalaikan kewajiban kepada Allah. 23. Prinsip-prinsip ibadah ghairu mahdoh. 1. Keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Selama Allah dan Rasulnya tidak melarang, maka ibadah bentuk ini boleh dilakukan. 2. Tata laksananya tidak perlu berpolat kepada contoh Rasulullah, sehingga perkara baru dalam ibadah dibolehkan atau sampai ada dalil yang melarang atau yang mengharapkannya. 3. Bersifat rasional. Ibadah bentuk ini baik buruknya, manfaat atau madorotnya dapat ditentukan oleh akal atau logika, sehingga jika menuntut logika sehat, tidak baik, bahkan merugikan, maka tidak boleh dilaksanakan. 4. Ajasnya manfaat. Selama itu bermanfaat, maka selama itu boleh dilakukan. 3. Penutup. 1. Kesimpulan. Ibadah secara bahasa berarti ketaatan, ketundukan dan kepatuhan. Secara terminologis, ibadah berarti segala sesuatu yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah, mengharapkan pahalanya di akhirat. Ibadah mencakup semua aktivitas manusia, baik perkataan maupun dilakukan dengan niat dan ikhlas untuk mencapai keridhaan Allah yang mengharapkan pahala di akhirat. Ibadah merupakan inti ajaran Islam yang berarti penyerahan diri secara sempurna kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh atau ibadah umum muamalah adalah ibadah yang selain sebagai hubungan hamba dengan Allah, juga merupakan hubungan atau interaksi antar sesama manusia. Contohnya adalah sedekah, tolong-menolong, dakwah, belajar, zikir, bekerja, dan lain sebagainya. Dan cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau perkataan saya yang kurang berkenan di hati Anda. Saya mohon maaf sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.